Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Para majlis guru, ustaz dan ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan suratul Fatihah terlebih dahulu untuk dua pengarang kitab. Yang pertama untuk pengarang kitab Lubabul Hadis, yaitu Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Yang kedua pensyarah kitab Lubabul Hadis, yaitu Tangkil Faqaul Al-Khafifi Syekh Al-Bantani. Untuk keduanya kita bacakan surat Al-Fatihah. Al-Adhiniyah Walaniyatin Sholihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kajian kita yang tertunda kemarin, yaitu Fadilah Sholawat. Fadilah Sholawat yang kedua berarti, ya. Jadi judulnya Fadilah Sholawat yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'a ulumahu fi darain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatukum alayya makhafatu." Karena enggak ada sakalnya nih, kadang-kadang terjebak ala makhafatin bacanya. Pada yang benar adalah alayya. Sholatukum alayya makhafatu, bukan ala makhafatin. Sholatukum alayya makhafatu. Sholawat kalian alayya atasku, makhafatun adalah penglebur dosa. Pelebur dosa. Berdasarkan hadis ini, manfaat sholawat berarti menghapus dosa, melebur dosa. Dijelaskan oleh Syekh Al-Bantani dalam syarahnya, yang dimaksud dengan makhafatun adalah idhabun lidzunubikum, menghilangkan, menghapus, memergikannya. Dhahaba itu pergi, idhaba memergikan, menghilangkan lah maksudnya, ya. Menghilangkan atau menghapus lidzunubikum, untuk dosa-dosa kalian. Kama yamhaqul ma'u an-naru, sebagaimana air menghapus atau memadamkan api. Ya, itu syarah beliau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya", barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, fi kulli jumu'atin. Jadi dibacanya Jumu'atin, bukan Jumat, ya. Hari apa nih? Hari Jumat, itu sebenarnya salah. Yang benar adalah hari Jumu'ah. Cuman karena sudah di Indonesia kan hari apa? Hari Jumat. Nah, benar juga, nggak salah. Cuman kaidah bahasa Arabnya, kalimat bahasa Arabnya Jumat itu Jumu'ah, artinya berkumpul. Wahid, satu, ifnani, dua, ya. Thulatha itu salasa, ya. Hari ketiga, ya. Rabu itu arbi'ah,
hari keempat gitu ya, Arbi'a. Khamis, Kamis itu Khamis sebenarnya dari bahasa Arab itu. Nah, al-Jumu'ah, Jumat itu artinya kumpul. Di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam itu kumpul untuk melaksanakan apa yang dinamakan sholat Jumat. Nah tadi, man shalla alayya fi kulli jumu'atin, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku setiap hari Jumat. Baca sholawatnya dirutinkan setiap hari Jumat. Arba'ina marrotan, 40 kali baca sholawatnya di hari Jumat ini. Makhallahu dunubahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosanya kullaha, semuanya. Di hari Jumat memang ada amalan khusus. Nah, salah satu amalan khususnya itu adalah memperbanyak sholawat. Di amalan unggulan di hari Jumat itu adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di hari-hari yang lainnya kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di hari Jumat itu harus lebih banyak membaca sholawatnya kepada Nabi Muhammad SAW, khusus di hari Jumat. Bukan berarti dari yang lainnya gak baca sholawat, baca sholawat juga. Tapi begitu masuk hari Jumat, baca sholawatnya harus lebih banyak ketimbang di hari-hari lain. Wa'an Abdul Aziz bin Suhaib, ini tengahnya saya baca dulu nih ya, tengahnya saya baca. Jadi kalau tengahnya kita baca itu ada tambahan hadisnya, hadis-hadis yang terkait dengan ini ditambahkan sama Syekh Al-Albani gitu. Yang tengahnya itu juga berisi penjelasan Syekh Al-Albani. Jadi kalau kita ngaji tengahnya, itulah sebenarnya ngaji Tahqiqul Qaulnya. Kalau kita ngaji pinggirnya, itulah ngaji Lubabul Hadis, ya. Wa an Abdul Aziz bin Suhaib, maaf. Dari Abdullah bin Aziz bin Suhaib, benar Suhaib. Kurang jelas mata saya. Wa an Abdullah Aziz bin Suhaib, dari Abdullah Al-Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik qala kuntu waqifan baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya berada atau duduk ya, waqifan apa artinya? Berdiri. Ya, orang wukuf itu berdiri ya. Diam. Kuntu waqifan adalah saya waqifan, diam, baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya fi kulli jumu'atin 80 marratan ghafarallahu ta'ala lahu dhunuba 80 sanatan. Insyaallah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, fi kulli jumu'atin, setiap hari Jumat, 80 marratan, 80 kali. Kalau hadis yang sebelumnya arba'ina marratan, 40 kali. Kalau 40 kali baca sholawatnya tadi apa? Di hari Jumat dihapus dosa semuanya. Kalau 40 kali baca sholawat 40 kali di hari Jumat, pahalanya, ganjarannya 40 dosa, dosanya dihapus semuanya. Tapi sebagaimana yang sudah penjelasannya, dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Tidak termasuk dosa-dosa besar. Tidak termasuk dosa zina, dosa mencuri, dosa minum keras, dosa berjudi, dosa membunuh, ya, dosa syirik, dosa uqul walidain. Tidak termasuk itu, dosa-dosa kecil aja. Jadi
Jadi ada dua hadis. Hadis yang pertama, baca salawat di hari Jumat 40 kali, pahalanya semua dosa diampuni oleh Allah SWT, dosa-dosa kecil. Hadis yang berikutnya, ini riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika Anas bin Malik berada di sisi Rasulullah SAW, Rasul bersabda, "Man shalla alayya fi kulli jumu'atin thamanina marratan." Barang siapa yang membaca salawat kepadaku setiap hari Jumat, baca salawatnya thamanina marratan, 80 kali, ghafarallahu ta'ala lahu dzunuba thamanina sanatan. Nah, ini bedanya. Maka Allah mengampuni dosanya, maka Allah SWT mengampuni lahu baginya dzunuba thamanina sanatan, dosa 80 tahun. Nah, kita belum berumur 80 tahun ini. Begitu membaca salawat 80 kali di hari Jumat, maka Allah SWT mengampuni bagi orang yang membaca salawat 80 kali tersebut, dosa selama 80 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ya, keberkahan salawat ini luar biasa. Jadi kita belum berumur 80 tahun. Dan kalau berumur 80 tahun pun belum tentu dosa selama 80 tahun itu diisi dengan dosa, pasti diisi dengan kemaksiatan. Andai kata selama 80 tahun itu kita melakukan dosa, katakanlah umur kita 81 tahun, 80 tahun melakukan maksiat, melakukan dosa, berkat kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW 80 kali di hari Jumat, maka dosa selama 80 tahun itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tentu saja berkat kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah. Anas bin Malik, saya di sini Anas bin Malik maksudnya. Qultu, saya berkata, Anas bin Malik berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini kalau belajar munada, ini namanya munada mudhaf. Ya Rasulullah, jadi Rasulullah dimudhafkan kepada Allahi. Hukumnya mabni fathah, ya, munadanya mabni fathah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa as-salatu alaika? Bagaimana caranya sholawat kepadamu ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqulu, engkau mengucapkan, engkau katakan, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi. Nah, sampai situ, ya. Jadi bacaan sholawatnya lain nih. Yang di hari Jumat baca sholawatnya 80 kali, pahalanya Allah mengampuni dosa orang yang membaca sholawat 80 kali tersebut pada hari Jumat, diampuni dosanya selama 80 tahun berbuat dosa. Tapi bacaan sholawatnya berbeda. Biasanya kalau baca sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim, atau salat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini baca salawatnya lain lagi nih. Baca salawatnya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abadika wa rasulika an-nabiyil ummi. Nah, sampai situ. Nah, enggak perlu dicatat lagi, ada di kitabnya. Nah, kita baca sama-sama lah. Di hari Jumat kita baca sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammadin, Allahumma sholli ala sayyidina abdika wa rasulika an-nabiyil ummi. Enggak ada sayyidina. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, enggak ada sayyidinya, boleh lah pakai sayyidinya. Ditambah. Nah, ada sayyidina karena hadis Nabi. Ya, karena Nabi yang ngomong, ya. Nabi yang mengatakan, bacalah Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi. Nabi Muhammad yang ngomong itu, ya.
Nabi Muhammad yang ngomong. Ketika kita membaca sholat ya pakailah Sayyidina. Ya. Memang Nabi pernah mengatakan pada suatu ketika la tusayyidu. Tapi maksudnya Nabi merendah, ya. Jangan mengagung-agungkan. Tapi kita di satu sisi kita disuruh mengagungkan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Allah SWT mengagungkan Nabi kita. Malaikat mengagungkan Nabi kita juga. Satu-satunya Nabi yang dibacakan sholawatnya oleh Allah SWT adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membaca sholawat kepada Nabi. Nabi di sana adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhadap nabi yang lainnya Allah SWT dan malaikatnya tidak membaca sholawat. Tidak ada dalam Al-Qur'annya. Hanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang diberikan sholawat kepada Allah dan kepada malaikat. Ini menunjukkan Nabi kita, Nabi yang agung. Masa umatnya tidak mengagungkan Rasulullah SAW? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalli alayya fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijabu wa rufi'ad du'a. Ma min du'ain, tidak ada doa kecuali bainahu wa bainas samai, antara doa wa bainas samai dan langit. Jadi ketika berdoa itu antara doa dan langit hijabun, ada hijab. Hijabun, ada hijab. Kapan hijab itu terbuka? Hatta yusalli alayya, sampai orang tersebut sebelum berdoa membaca sholawat alayya kepadaku. Fa idza shalla alayya, maka apabila orang yang mau berdoa itu membaca sholawat kepadaku, in kharaqa dzalikal hijab, maka terbuka hijabnya, ya, maka terbuka itu penghalang, dzalikal hijabu, penghalang tersebut. In kharaqa dzalikal hijabu, maka terbuka penghalang tersebut. Akhirnya warufi'a du'a'u, doa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita di dalam berdoa itu pasti membaca sholawat, minimal sholawat yang pendek. Maka selalu kita membaca isti'adzah alhamdulillahirabbil alamin, kemudian bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minimal itulah baca sholawatnya. Baru kita minta, kita berdoa apa yang kita inginkan. Wa fi lafdin, dan di dalam lafaz yang lain, halaman 13 yang baru datang, halaman 13, halaman 12 tengahnya. Berapa baris? Tengah-tengahnya lah. Nah, itu payah bulan. Wa fi lafdin, dan dalam satu lafaz, ada lafaz lain beda redaksi saja gitu ya, tapi isinya sama gitu, redaksinya beda. An Aliin, dari Ali radhiyallahu anhu, qala ma min du'ain, tidak ada doa illa kecuali bainahu, antara doa, wa bainallahi, kalau tadi wa bainas samai, bedanya itu aja tuh. Wa bainallahi, hadis yang sebelumnya wa bainas samai, tidak ada doa kecuali antara doa itu wa bainallahi, dan antara Allah SWT hijabun, ada hijab, ada penghalang. Hatta yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang yang berdoa itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Fa idza shalla, maka apabila ia telah membaca sholawat, orang yang berdoa itu membaca sholawat kepada Nabi, in kharaqa yan khariku tan khariku al hijab. Kalau hadis yang pertama pakai fi'il madhi, ini pakai fi'il mudhari. In kharaqa yan khariku takhriku. Fa idza shalla, apabila ia telah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, takhriku al-hijabu, maka terbuka hijabnya. Fas tujiba, maka diijabah. Istajaba yastajibu ustujiba fil madhi. Fas tujiba, maka diijabah doanya. Mengapa menggunakan fil madhi? Ini betul-betul menunjukkan bahwa doa itu dijabah oleh Allah SWT. Kalau menunjukkan kelak berarti sudah dikabulkan oleh Allah SWT. Wa ilam lam yusalli alaihi, dan apabila ia tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebelum berdoa, lam yustajab ad-du'a'u, maka doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah jam 6 belum? Lewat 17. Hah? 6 lewat 17. Waduh. Satu hadis lagi lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marratan. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku dalam sehari mi'ata marrah, 100 kali baca salawatnya. Qadallahu lahu, maka Allah SWT memberikan baginya mi'ata hajatin, 100 hajat. Sab'ina minha, 70 minha dari hajatnya, di akhirati untuk akhiratnya. Wa 30 minha li dunyahu, dan 30 dari hajatnya Allah berikan untuk dunianya. Rawahu Ibnu Najjar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Najjar an Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu. Hadis belum selesai, ada 3 hadis lagi, berarti nanti kita lanjutkan fadilah sholawat yang ketiga, ya. Jadi luar biasa nih hadis yang terakhir yang pertemuan di tema fadilah sholawat yang kedua ini. Bagi siapa saja yang baca sholawatnya 100, maka Allah SWT berikan keperluannya 100 juga, ya. Sab'ina minha li akhirih, 70 keperluannya Allah berikan untuk akhiratnya. Wa 30 minha li dunyahu, 30 keperluannya, kebutuhannya Allah berikan untuk dunianya. Maka mulai saat ini ya baca sholawatnya minimal 100 lah, biar 30 keperluan dunianya kita dipenuhi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan dengan membaca 100 sholawat ini, ya, bagi kita semua yang hadir, yang menyimak acara ini, mudah-mudahan 30 kepentingannya, keperluannya dipenuhi oleh Allah SWT. Yang belum punya rumah dikasih rumah, yang belum punya jodoh diberikan jodoh, yang belum punya kendaraan roda 2 diberikan kendaraan roda 2, yang belum punya kendaraan roda 4 diberikan kendaraan roda 4, dan seterusnya. Yang belum punya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita membaca sholawat dalam sehari 100. Kita tutup kajian kita dengan sama-sama baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.